Fu Jen berkata bahwa Tuan Muda Charles dari kota selatan menyebutnya adik. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada putri dalam 3 generasi keluarga Bai. Atau apakah dia adalah kekasih Charles Bai? Pikiran ini menyebabkan wajah tegas Han Lilai dengan cepat ditutupi dengan lapisan es. Tekanan udara di sekitar tubuhnya sangat rendah. Dia ingin melihat trik apa yang wanita ini lakukan. Marsa tertidur sampai pagi, membuka matanya dan mengalami sakit kepala yang hebat, seolah-olah dia diinjak-injak oleh gajah. Sudah bangun, Charles Bai muncul di samping tempat tidur pada waktu yang tepat, menyerahkan segelas susu, minum segelas susu untuk meredakannya. Marsa mengerutkan kening. Marsa mengerutkan kening dan mengambil susu, suaranya sedikit serak. "Mengapa aku di sini?" Masih bertanya, "Kamu mabuk berat sampai memuntahkan sesuatu di tubuh seseorang?" Marsa Sen sedikit terkejut. "Benarkah? Siapa dia?" Berjalan 2 langkah ke depan, Marsa Sen tiba-tiba merasa tidak benar, berhenti dan berbalik. "Dia bukan tokoh besar kan?" Charles Bai menyeka mulutnya dengan serbet. "Lumayan, Tuan Muda keluarga Jen dari kota Wang." Fu Jen, keluarga Jen, dari kota Wang, keluarga dunia hitam yang terkenal itu. Marsa Sen mengerutkan kening. "Charles Bai, selamat. Kamu menjawab dengan benar." Marsa Sen mengerutkan kening lagi, kemudian melambaikan tangannya. "Tidak peduli siapa dia. Siapa suruh dia melecehkanku?" Merasa tidak berdaya pada adik yang selalu merepotkan dan berhati besar ini, seolah-olah telah kembali ke masa kecil, Marsa Sen membuat masalah dan mereka mengikutinya untuk melindunginya. Setelah berpakaian dan berjalan keluar dari kamar, Marsa Sen tidak masuk ke lift, tetapi belok di sudut ke kamar nomor 99 mengetuk dengan sopan. Tok, tok, pintu terbuka dari dalam memperhatikan wajah cemberut yang belum bangun. Pria itu cukup tampan. Marsa Sen melirik sekilas tidak menunjukkan emosi berlebihan. Bagaimanapun, dia telah melihat tubuh seperti ini terlalu sering. Dalam 3 tahun terakhir ini, Fu Jen kesal ketika dia diganggu. Tetapi ketika dia menjadi lebih sadar, mengangkat mata persik yang ditutupi kotoran. "Bukankah ini kucing liar kecil tadi malam? Ada apa pagi-pagi ini? Aku dengar aku muntah di tubuhmu kemarin. Ini mengganti pakaianmu." Marsa Sen melemparkan setelan baru ke dalam pelukan pria itu. "Kamu melecehkanku dan aku memukulmu. Aku muntah di tubuhmu dan mengganti pakaianmu. Kita tidak hutang lagi kan?" Fu Jen mengangguk. "Ya. Baiklah. Jika kamu masih marah, datang saja padaku." Marsa Sen berbalik dan pergi. Fu Jen bersandar di pintu dan bertanya dengan penuh minat. "Aku tidak tahu siapa kamu. Bagaimana aku bisa menemukanmu?" Marsa Sen tidak menoleh ke belakang, melaporkan namanya, Sense Corp. Marsa Sen, Fu Jen melihat sosok wanita yang pergi. Seagung angsa kecil, dia mengedipkan sepasang matanya. Ternyata dia adalah nona besar keluarga Nan yang dikatakan, hidup kembali. "Sahabatku sungguh sengsara kali ini." Fu Jen tersenyum dan mengeluarkan teleponnya. "Apakah kamu sudah tiba?" Dia baru saja turun. Di lobi lantai pertama Shiny Club, tidak ada orang di bar pagi. Hanya sosok yang tampan dan dingin duduk di tengah, tatapannya jatuh di lift nomor 1, menunggu. Seseorang muncul. Setelah 5 detik, pintu lift perlahan terbuka. Han Li mengangkat kelopak matanya, melihat seorang wanita seksi dan cakap dalam gaun kulit dengan jas merah keluar, rambut pendek yang rapi tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik serta leher yang sangat menggoda. Demikian pula, begitu Marsa Sen berjalan keluar dari lift, dia melihat wajah dingin yang sangat familiar di kursi. Tatapan kedua orang itu bertemu. Dengan tepat, Marsa Sen menghentikan langkahnya. Untuk sesaat, dia berpikir dia belum bangun dari mabuknya. Sungguh aneh. Han Lilai, mengapa ada di sini? Tapi melihat pria dengan wajah dingin dan tatapan yang menatapnya, jelas bahwa itu diarahkan padanya. Mungkin dia menemukan identitasnya dengan suatu cara. Namun mereka sudah bercerai, tentu saja tidak perlu maju untuk menyapa. Marsa Sen kembali tersadar dan terus berjalan di sepanjang jalan aslinya, dengan dadanya terangkat, posturnya anggun, temperamennya sangat pas. Berhenti, sebuah suara dingin terdengar dari kursi. Nah, sampai di sini dulu guys ceritanya. Nantikan di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya Mimin semangat terus lanjutin ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.